semuanya, perkenalkan saya Naila Bagustejo dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tutorial praktikum statistika deskriptif pada modul 1 yang menganalisis data berat roti dari 15 sampel produksi. Untuk pemahaman datanya, sampel berat roti diukur dalam gram dengan data sebagai berikut. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung ukuran pemusatan seperti min, median, modus, ukuran penyebaran seperti nilai minimum, nilai maksimum, range, variasi, standar deviasi, dan kuartil, serta ukuran bentuk distribusi seperti squamous dan kurtosis. Selain itu, kita juga akan memvisualisasikan data menggunakan histogram, box plot, dan bar chart. Itulah data dan tujuan analisis yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan analisis ini menggunakan 3 software berbeda, yaitu Excel, RStudio, dan Minitab. Pertama, saya akan melakukan analisis data menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, serta kuartil. Selain itu, saya juga menghitung varian, standar deviasi, dan range untuk melihat seberapa besar penyebaran data. Yang bisa kalian lihat pada layar saya, sebelah kanan saya ini merupakan soal, dan sebelah kiri saya ini merupakan tabel sampel dan berat yang sudah saya buat sesuai dengan arahan soalnya. Selanjutnya, kita ke langkah-langkahnya saja. Yang pertama, saya akan memilih menu data, dan selanjutnya saya akan memilih data analis. Setelah itu, saya akan memilih menu deskriptif statis. Oke, di sini sudah terdapat tabel deskriptif statis. Yang pertama-tama, untuk output optionnya kita memilih output range dan summary statis. Untuk input range-nya, kita akan memblok pada sampel pertama hingga sampel ke-15. Setelah itu, untuk output range-nya, kita akan memilih tabel yang kosong. Lalu, oke. Dari pengolahan data menggunakan Excel diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk nilai min-nya yaitu 393,33 gram. Untuk nilai medianya yaitu nilai tengah sebesar 395. Untuk nilai modusnya atau data yang paling sering muncul juga 395. Untuk standar deviasinya sebesar 8,16 gram yang menunjukkan sebaran data relatif kecil dari rata-rata. Untuk variansi sebesar 66,67, nilai minimum adalah 380 gram dan maksimumnya 410 gram. Sehingga rentang data atau range-nya sebesar 30. Nilai kurtosisnya sebesar minus 0,15 sekian menunjukkan bentuk distribusi data mendekati normal. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data berat sampel cukup stabil. Distribusinya cenderung simetris dan tidak terlalu mempunyai penyimpangan yang terlalu besar. Selanjutnya, saya akan melakukan tutorial menggunakan software RStudio. Agar bisa dibaca di RStudio, file Excel yang berisikan data sampel dan berat tadi, saya akan memasukkan atau meletakkan dalam satu folder yang sama dengan project RStudio. Hal ini penting supaya saat dipanggil dengan perintah, datanya bisa langsung terbaca tanpa error. Ini adalah file yang sudah saya beri nama, yang akan saya panggil nanti di RStudio. Setelah itu, mari kita ke software RStudio. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman boleh langsung ke menu File, lalu memilih New Project. Setelah itu, memilih Existing Directory. Dan untuk ini, kalian memilih folder yang bersamaan dengan Excel yang tadi. Saya menyimpan foldernya di sini, lalu open. Dan ketika sudah create project, teman-teman memilih menu yang di bawah file atau new file dan AirScript, atau teman-teman bisa kontrol tambah shift tambah N. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman boleh memasukkan codingan teman-teman semuanya di dalam lembaran yang ini.
Nah, ini adalah codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk langkah awalnya, saya akan mengaktifkan package read-nya, kemudian mengimpor data dari Excel yang tadi. Data ini saya simpan dalam sebuah variabel, lalu saya akan tampilkan untuk memastikan sudah masuk dengan benar. Untuk baris yang pertama hingga baris ke-9 saya akan run. Nah, jika sudah ada data seperti ini, maka sudah benar ya. Di sini ada sampel dan beratnya sudah tersedia. Selanjutnya saya mulai melakukan analisis untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, median, dan kuartil. Dengan cara baris ke-11 hingga baris ke-16 saya akan run. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai minimumnya adalah 380, nilai maksimumnya 410, nilai minnya di angka 393,33, dan mediannya 395. Dengan kuartil satunya 385, kuartil 2-nya 395, dan kuartil 3-nya 400. Setelah itu, saya akan menghitung ukuran penyebaran, mencari varian di baris 18 sampai 19. Di sini menunjukkan bahwa nilai variannya 66,6. Selanjutnya saya akan mencari standar deviasinya di baris 21 dan 22. Di sini menunjukkan bahwa nilai standar deviasinya 8,16 sekian. Lalu saya akan mencari range-nya atau jangkauan datanya. Untuk jangkauan datanya yaitu dinilai 380 hingga 410. Selanjutnya saya akan mencari modus yaitu nilai yang paling sering muncul di baris 27 hingga baris 30. Di sini terlihat bahwa modusnya 395. Selanjutnya saya akan menghitung nilai squamous dan kurtosis. Di sini terlihat bahwa nilai squamous-nya adalah 0,95 yang berarti distribusi data agak condong ke kanan. Untuk nilai kurtosisnya yaitu minus 0,15 menunjukkan distribusi mendekati normal, tidak terlalu runcing maupun terlalu datar. Agar lebih jelas secara visual, saya akan membuat grafik histogramnya di baris 41 hingga baris 44. Nah, histogram memperlihatkan bahwa distribusi data cukup simetris dengan puncak di sekitar 395. Selanjutnya, saya akan membuat box plot. Nah, untuk box plotnya menampilkan median dinilai 395, kuartil bawahnya 387,5, kuartil atasnya 398,5. Selanjutnya, saya akan membuat bar plot di baris 68 hingga baris 70. Barcode menampilkan berat tiap sampel sehingga kita bisa membandingkan antar sampel secara langsung. Dengan demikian, analitis menggunakan RStudio memberikan gambaran lengkap baik secara angka maupun visual. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa data berat sampel konsisten, penyebarannya kecil, dan distribusinya mendekati normal. Hasil ini bisa mendukung kesimpulan pada praktikum penelitian operasional 1. Selanjutnya, saya akan menggunakan software Minitab. Sebelum itu, saya membutuhkan data pada soal untuk memasukkan data pada Minitab. Tadi saya sudah copy dan saya akan pastenya. Nah, ini adalah tabelnya, sampel dan beratnya. Setelah itu, saya akan pilih menu Start dan saya akan memilih Basic Statis, di mana di sini ada terdapat Display Descriptive Statistic.
Selanjutnya saya akan memilih yang C2 atau berat dipencet 2 kali. Selanjutnya statis. Nah, di sini saya akan mencari nilai varian, range, kumulatif N, dan mode, lalu skewness, dan kurtosis. Lalu oke. Oke. Nah, di sini ada tampilan untuk deskriptif statisnya untuk em, minnya 333,33, untuk standar deviasinya 8,16, nilai variasinya 66,67, nilai minimumnya 380, kuartil satunya 385, mediannya 395, dan kuartil tiganya 400. Selanjutnya saya akan membuat graf. Di sini saya akan membuat histogram. Setelah itu saya akan memilih simple dan oke. Di sini untuk graf variabelnya adalah C2, yaitu ketik 2 kali, lalu oke. Histogram menunjukkan distribusi data cukup simetris dengan puncak di sekitar 395. Selanjutnya saya akan membuat box plot dengan cara memilih menu graf lagi dan memilih box plot. Simple, oke. Lalu untuk berat C2 dan memilih oke lagi. Untuk box plotnya menggambarkan data tersebar dari 380 hingga 410 dengan median 395. Selanjutnya saya akan membuat bar chart dengan menu grab lagi dan memilih bar chart. Yaitu yang simple, lalu oke. Di sini categorical variabelnya C2, lalu oke. Nah, di sini untuk bar chartnya memperlihatkan titik-titik data menggunakan garis lurus, artinya data mendekati distribusi normal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa berat sampel memiliki rata-rata sekitar 393 gram, distribusinya normal dan penyebarannya relatif kecil. Dari keseluruhan analisis, baik menggunakan Excel, RStudio, maupun Minitab, hasil yang diperoleh konsisten. Excel membantu menghitung nilai dasar seperti rata-rata, median, standar deviasi, serta membuat grafik sederhana. RStudio memberikan analisis yang lebih lengkap, termasuk skewness, kurtosis, serta visualisasi histogram, box plot, dan bar plot. Sementara itu, Minitab mempermudah dalam melihat distribusi data melalui histogram, box plot, dan bar chart yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa data berat sampel memiliki rata-rata 393 gram, distribusi mendekati normal, dan penyebaran data relatif kecil. Hasil ini mendukung pemahaman kita tentang pentingnya analisis data dalam penelitian operasional. Sekian penjelasan dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya.